Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fajri Ramadan dari Fakultas Teknik dan Sains jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis bengkel las Civic Air utama, yaitu rencana bisnis bengkel las yang akan saya presentasikan. Ya, kita mulai dari latar belakang. Di sini saya jalankan bengkel las. Ini adalah usaha yang terkena musim, karena bengkel las ini jika ada alat pagar pintu besi dan lain, maka calon konsumen akan memperbaikinya. Maka saya sebelumnya sudah berpengalaman di dunia las, paham betul akan kondisi semacam ini. Target konsumennya pun sangat beragam, dari kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas. Namun bagaimanapun, hal penting yang harus dilakukan adalah mencari cara untuk menyiasati persaingan dengan usaha serupa. Pertimbangannya adalah lokasinya harus strategis, dan saya di sini lokasinya di pinggir jalan dan sangat strategis. Banyak lalu lalang orang lewat, juga bisa mengetahui lokasi bisnis saya ini. Radius dan saya melihat peluang karena dalam radius peluang usaha masih sangat sedikit. Selain itu, saya masih percaya diri karena kompetitor masih menggunakan cara tradisional, dan saya udah mulai kekinian memakai cara tersebut. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk membuka bisnis ini karena tempat juga sangat strategis. Oke, lanjut. Ini visi dan misi usaha yang saya jalankan. Visinya mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan dalam hal perawatan dan perbaikan segala jenis perbaikan las listrik. Ini saya memberikan dan menerapkan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kepuasan pelanggan. Ini suatu bisnis, nama usahanya bengkel las Civic Air utama. Alamatnya Jalan Trogong 3 nomor 12. Pemiliknya saya, Fajri Ramadan, penanggapnya Fajri Ramadan. Ini jasa dan penetapan harga. Penetapan harga, kita menggunakan riset untuk membandingkan strategi harga dengan yang lain agar banyak pelanggan yang mendatangi kita, supaya bisa bersaing dengan jasa bengkel las listrik yang lainnya. Jasa harganya adalah servis di tempat itu 50.000 untuk segala jenis, servis panggilan 55.000 di jarak kurang dari 10 km. Servis panggilan lebih dari 10 km itu 70.000. Oke, lanjut. Strategi promosi yang akan saya lakukan dengan mengandalkan sosial media. Selain itu, saya mengandalkan dari mulut ke mulut, promosi ke tetangga untuk promosiin nama kelas saya, supaya ada customer yang mengunjungi atau sanak saudara tetangga yang ingin mengelas sesuatu di rumahnya. Terus juga bisa dari sosial media, yaitu melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, supaya bisnis saya ini banyak dilihat dan banyak diminati oleh customer untuk melakukan las listrik. Dan kenapa saya melakukan sosial media, karena masyarakat rata-rata udah menggunakan sosial media sebagai
gaya hidupnya sehari-hari. Jadi saya akan memanfaatkan untuk melakukan promosi di sosial media supaya banyak customer yang mengunjungi bengkel saya. Oke, lanjut. Produk yang dihasilkan adalah semakin bertambah banyak perumahan warga dan kawasan ini bukan lokasi strategis, maka saya memutuskan untuk membuka usaha yang jelas sebagai solusi utama dalam pekerjaan las bagi siapa saja yang membutuhkan jasa ini, khususnya konsumen yang sangat berharga kami. Adapun keunggulan jasa dari usaha kami dibandingkan dengan tempat usaha yang lain itu harga relatif bersaing dengan kualitas yang bisa diadu dengan tempat lain, melayani servis tempat konsumen. Jadi mereka tidak perlu ke tempat kami yang akan mendatangi mereka. Mendingan karena 1 bulan dari servis yang kami kerjakan. Artinya kalau misalnya misalnya saya sudah melakukan las, terus lasnya ada kerusakan, saya bisa perbaiki lagi, tapi itu cuma 1 bulan. Terus konsultasi gratis dan tips supaya barang awet. Ya kalau paling memberitahu cara merawat barang-barang tersebut agar awet, apalagi setelah dilas, supaya terus menjaga barang tersebut biar tidak rusak kembali. Oke, lanjut. Ini sumber pemodalan saya, proyeksi untuk 1 bulan ya. Fixed cost, variable cost, estimasi penjualan harian, bulanan, tahunan, perencanaan laba, rugi, proyeksi aliran kas. Pertama, fixed cost. Ini table fixed cost saya. Ada sewa tempat, mobil pick up, terus mesin listrik, mesin gerinda potong, alat bending, rak tool, dan biaya tambahan daya listrik. Bisa kita lihat ini harga-harga dari usaha bengkel saya untuk melakukan usaha saya. Oke, lanjut. Setelah itu ada variable cost, bahan baku harian, bulanan, tahunan. Di sini ada bahan bakunya adalah elektroda las, terus ada listrik, cat dasar, thinner, amplas, dan BBM operasional. BBM operasional itu seperti kalau kita saya mendatangi customer untuk melakukan las di rumahnya, seperti itu. Bisa kita lihat ini harga-harganya dari semua awal untuk melakukan usaha saya. Oke, kita lanjut. Ini estimasi penjualan harian, bulanan, tahunan saya. Jumlah order, jasanya servis tempat, servis panggilan. Ini servis tempat saya udah melakukan 10. Harganya 50.000. Ini harganya 15.000. Bulanannya 15 juta. Ini tahunan 182.500 juta. Ini target yang saya harus capai dalam jumlah orderan. Jadi saya harus mencapai sehari itu harus ada 10 untuk mencapai target tahunan sebesar 182.500 juta ini. Terus kalau servis ini servis tempat, kalau servis panggilan nih yang di bawah 10 km nih saya targetkan 3 orderan supaya mencapai 60.225 juta. Untuk servis panggilan 10 km lebih saya targetkan 5 orderan supaya mencapai target 127.750.000 juta. Ini total semuanya. Itu perencanaan laba rugi. Investasi saya, biaya bangunannya 15 juta, gaji pegawai 3 orang 126 juta, peralatan 81.600.000, jadi jumlahnya 222.600.000. Biaya variabelnya bahan baku 46 juta, maintenance-nya 7 juta, administrasi 2 juta, pajak
nya 2 juta, total modal produksi 58 juta, total modal 1 tahun tuh 280 juta. Jadi kalau digabung, kalau semisal saya dengan perencanaan saya yang sebelumnya, ya ini saya bisa untung 100 juta lebih. Jadi masih ada keuntungan bagi saya untuk melakukan usaha ini. Terus ini biaya total di sini juga ada hitungannya. Biaya total, biaya produksi, analisa titik impas ini, uh, B B BIP, BIP usaha saya. Jadi bisa kita lihat ini untuk penyampai titik impas dengan pengambilan modal dalam waktu 1 bulan, perlu penjualan selama 23 hari. Pada hari 24, 25, 26 memerlukan keuntungan dalam waktu 1 bulan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut. Ya bisa kita lihat ya, produksi 1 bulan 23 juta, penjualan rata-rata dalam 1 bulan 30 juta, BAP produksi, biaya tetap produksi total penjualan 1 hari, BAP produksi 23 juta, analisa keuntungannya segini, total penjualan 1 bulannya 30 juta, total biaya produksi 23 juta, dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam waktu 1 bulan rata-rata 7 juta. Keuntungan yang diperoleh ini bersih karena total biaya produksi yang digunakan sebagai pengurangan adalah sudah termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Jadi di sini sudah ada hitungannya. Bisa kita lihat saya akan dapat keuntungan sebesar 7 juta per bulan jika rencana yang saya lakukan ini berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut. Ini proyeksi ringkas saya. Untuk saat ini kami proyeksi keuntungan bersih adalah 2% dari penghasilan rata-rata sebulan. Rata-rata usaha kami ini akan mampu menemukan 30 juta per bulan, sehingga pada tahun kelima kami sudah balik modal. Dan tahun berikutnya kami tinggal menemukan untung dan kemungkinan besar kami gunakan untuk perluasan jangkau bisa meliputi menawan jasa servis. Dan segitu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi saya bermanfaat bagi kalian yang ingin menjalankan usaha las. Dan saya Fajri Ramadan dari Universitas UNAS mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.